Coba deh pikirin, setiap hari, kita itu sebetulnya megang kekuatan super loh. Beneran, ada di genggaman kita. Tapi pertanyaannya, seberapa sering sih kita bener-bener mikir buat pakai kekuatan itu dengan bijak? Teknologi digital kan udah ngubah segalanya ya, tapi apa kita udah siap sama sisi lainnya? Nah, ini yang mau kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari fakta yang jujur aja agak bikin kaget. Coba lihat ini. Di satu sisi, kita di Indonesia ini salah satu pengguna internet terbesar di Asia. Luar biasa kan? Kita semua online, kayaknya hampir setiap detik. Tapi, di sisi lain, kemampuan kita buat benar-benar paham sama dunia digital ini, ternyata kita ada di peringkat 56 dari 63 negara. Jauh banget ya? Jadi ada jurang yang dalam banget nih antara seberapa sering kita online dan seberapa bijak kita pas lagi online. Dan jangan salah loh, janji-janji teknologi itu beneran kayak sulap. Coba deh bayangin sebentar aja, ada dokter bedah yang bisa operasiin pasien dari pulau lain. Terus, petani bisa nyelam sawahnya cuma dari HP. Bahkan kita bisa konsultasi sama dokter langsung dari kamar tidur. Ini bukan lagi film fiksi ilmiah loh, ini beneran terjadi sekarang. Tapi, ya itu dia. Kayak semua kekuatan besar pasti selalu ada sisinya. Ini ngingetin kita kalau teknologi itu ya ibarat pedang bermata dua. Satu sisi bisa bikin keajaiban, tapi sisi lainnya bisa nimbulin bahaya yang kita nggak duga-duga. Dan salah satu bahaya yang paling nyata itu apa coba? Hoax, misinformasi. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Tiba-tiba di grup WhatsApp ada berita bohong soal COVID atau vaksin. Nyebarnya cepet banget, ngalahin api. Ujung-ujungnya, bikin panik dan ragu di saat-saat yang paling penting. Oke, selanjutnya, privasi. Ini nih yang sering kita lupain. Setiap kita ngeklik, nge-like, atau nyari sesuatu di internet, itu semua ninggalin jejak digital. Tanpa kita sadar, jejak-jejak ini bisa jadi kayak peta harta karun buat orang jahat yang mau nyuri data pribadi kita. Dan ini bukan lagi cerita serem ya, ini ancaman beneran yang ada di depan kita. Dan yang mungkin paling bikin miris ya, kita lihat ada tren orang-orang, terutama anak muda, yang rela ngelakuin hal bahaya bahkan mempertaruhkan nyawa cuma demi konten final. Ini bener-bener bikin kita mikir, kok bisa ya likes dan views itu jadi lebih penting daripada nyawa sendiri? Nah, sampailah kita di pertanyaan utamanya. Di tengah-tengah semua keajaiban dan juga bahaya ini, gimana caranya kita bisa manfaatin teknologi tanpa jadi korban? Skill apa sih yang sebenarnya kita butuhin buat selamat atau bahkan buat makin maju di era digital ini? Jawabannya ternyata simple tapi dalam banget. Semuanya itu kembali ke satu skill paling dasar, berpikir kritis. Dan dengerin, ini bukan lagi cuma istilah keren di kampus. Ini tuh udah jadi survival kit kita di zaman sekarang. Terus apa sih berpikir kritis itu? Gampangnya gini deh. Coba bayangin kita jadi detektif, bukan cuma penonton. Jadi daripada langsung nelan mentah-mentah semua info yang kita lihat, kita coba berhenti dulu sebentar. Kita tanya, ini siapa yang bikin? Tujuannya apa? Kenapa begini? Kita lihat buktinya dari macam-macam sudut, baru deh kita simpulkan. Ada kutipan bagus nih dari Paul dan Elder yang ngejelasin ini. Intinya, berpikir kritis itu artinya kita jadi bos buat pikiran kita sendiri. Jadi bukan pikiran kita yang ngendaliin kita dengan reaktif, tapi kita yang secara sadar ngasih aturan main. Kita yang nanya, bentar, pikiran gue ini logis nggak ya? Adil nggak ya? Intinya, kita yang pegang kendali. Oke, teorinya emang kedengeran keren. Tapi gimana cara praktiknya sehari-hari? Susah nggak? Tenang aja, ada kok kerangka super simpelnya. Cuma 3 pertanyaan kunci. 3 pertanyaan ini bisa ngubah total cara kita ngelihat dunia. Pertanyaan pertama, dan ini yang paling dasar. Apa sih tujuan sebenarnya dari ini? Jadi pas kita lihat artikel, atau video, atau mungkin aplikasi baru, coba tanya ke diri sendiri. Ini tujuannya mau ngasih info? Mau jualan? Mau ngehibur? Atau jangan-jangan mau memanipulasi pikiran saya? Nah, tahu niat dibaliknya itu langkah pertama buat ngebongkar semuanya. Oke, pertanyaan kedua, kita gali lebih dalam lagi. Asumsi apa sih yang dipakai di sini? Gini, setiap info atau produk itu pasti dibangun di atas sebuah keyakinan yang seringkali nggak diomongin langsung. Contohnya, iklan obat pelangsing. Asumsi dibaliknya apa? Mungkin asumsinya adalah kurus itu pasti bahagia. Nah, pas kita bisa ngebongkar asumsi-asumsi kayak gini, wawasan kita jadi lebih kebuka.
Dan pertanyaan terakhir, kita harus mikir kayak pemain catur. Beberapa langkah ke depan, apa konsekuensinya? Kalau saya percaya berita ini, nanti efeknya apa aja ya? Kalau saya pakai teknologi ini, dampaknya buat saya, buat keluarga saya, bahkan buat masyarakat apa? Ini nih, langkah buat jadi pengguna teknologi yang benar-benar bertanggung jawab. Sekarang, yuk kita coba tes 3 pertanyaan tadi. Kita bakal terapin kedua contoh teknologi nyata yang lagi heboh banget sekarang. Contoh pertama, kita datang dari tempat yang mungkin gak kepikiran, dunia pertanian. Kita mau lihat konsep yang super keren, namanya smart farming atau pertanian pintar. Manfaatnya, wah jelas banget. Bayangin aja, petani bisa ngobrol sama tanamannya lewat HP. Air yang dipakai bisa pas banget takarannya, dan hasil panennya bisa langsung dijual online ke kita-kita. Ini sih revolusi beneran di sawah. Tapi sekarang waktunya kita nyalain mode berpikir kritis. Oke, pertanyaannya, apa konsekuensinya? Gimana nasib jutaan buruh tani yang kerjaannya bisa hilang karena mesin? Terus semua data pertanian yang super berharga itu, siapa yang ngontrol? Dan yang paling penting, di tengah semua kemajuan ini, apa martabat manusia masih jadi nomor 1? Oke, dari sawah, sekarang kita pindah ke rumah sakit. Kita lihat contoh kedua yang gak kalah bikin takjub, penggunaan robot di dunia medis. Dan sekali lagi, manfaatnya tuh kayak di film-film masa depan. Ada robot yang bantu operasi dengan tingkat presisi yang luar biasa. Ada robot yang ngelayanin pasien pas pandemi biar perawat aman. Bahkan ada robot yang bisa ngambil sampel darah lebih jago dari manusia. Keren banget kan? Tapi, lagi-lagi, kita harus pencet tombol pause dulu dan mulai bertanya. Kalau robotnya bikin kesalahan fatal pas operasi, siapa yang tanggung jawab? Perusahaan yang bikin? Rumah sakitnya? Atau programmernya? Batasan etisnya di mana? Terus gimana nasib para perawat dan dokter yang suatu saat mungkin kerjaannya diambil alih mesin? Ini semua pertanyaan berat yang jawabannya harus kita cari bareng-bareng. Nah, setelah kita lihat 2 contoh tadi, kita sampai ke inti dari semua ini. Kegagasan paling penting dari pembahasan kita kali ini. Jadi, poin utamanya begini. Teknologi itu sendiri netral. Dia cuma alat. Ibarat palu, bisa buat bangun rumah, bisa juga buat ngerusak. Penentunya siapa? Ya kita. Cara berpikir kritis kitalah yang jadi kompasnya, yang ngarahin kekuatan dahsyat ini buat kebaikan, bukan malah sebaliknya. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Teknologi itu bakal terus lari kencang ke depan, itu udah pasti. Pertanyaannya, cara berpikir kita ikutan lari juga nggak? Karena di dunia yang berubah secepat ini, berpikir kritis itu bukan lagi pilihan atau kemewahan. Itu udah jadi keharusan buat kita bisa bertahan.